kita lanjutkan untuk sistem manajemen bank. Ya, sistem manajemen bank itu yang pertama branch banking system, di mana sistem perbankan yang membuka kantor cabang di beberapa kota dengan menerapkan pola manajemen modern terpadu, terencana, dan adanya desentralisasi pengambilan keputusan. Artinya kalau membuka kantor cabang di beberapa kota, kantor pusat berarti ada di, kalau pada umumnya kan ada berkantor pusat kalau besar itu di Jakarta, dengan membuka cabang-cabangnya di seluruh kota yang ada di Indonesia seperti BRI, BNI, Mandiri itu kantor pusatnya Jakarta. Nah, kalau bank swasta seperti BCA, Danamon, Bank Mega dan lain juga sama Jakarta. Nah itu dengan sistem brand banking system, di mana sebagai ciri-cirinya brand banking system yaitu usaha sudah berkembang, organisasinya besar kan gitu. Karena organisasi besar makanya itu perlu dengan brand banking, ya. Terus dana delegasi wewenang, ya. Jadi dengan membuka cabang di seluruh daerah, kota dan sebagainya, wewenang yang ada didelegasikan ke para pemimpin cabangnya. Pengambilan keputusan melalui hierarki, maksudnya kewenangan dari satu cabang apabila itu sudah melebihi dari kewenangannya, dia naik ke pimpinan atasnya, ya, ke atasnya. Nanti misalkan di atas ini kurang besar lagi, lebih wewenang, naik lagi ke atasnya. Nah, sampai ke paling utara keputusan direksi. Kalau direksi nanti lebih wewenang, lari ke pemegang saham dan seterusnya. Ini dengan pengambilan keputusan yang berhierarki, artinya sesuai dengan kewenangan masing-masing cabang itu atau kewenangan daripada pejabat itu. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan unit banking system. Unit, yang namanya unit itu kan biasanya wilayahnya operasinya terbatas, misalkan BNI unit, BRI unit, ya, Mandiri unit, unit mikro, kan itu banyak yang unit. Nah itu namanya unit, ya. Itu di mana sistem perbankan yang operasinya sangat secara terpusat dengan tidak membuka kantor cabang di kota lain. Jadi makanya dia sistem unit, kecuali dalam batas wilayah seperti operasi tertentu, ya. Cirinya operasinya terbatas, ruang lingkup organisasi kecil. Di unit kan terbatasnya delegasi wewenang, ya, karena unit jadi kepala unitnya, karena pengambilan keputusan dilakukan secara cepat, tidak berhierarki, ya, karena sedikit, gitu. Kalau udah membesar, keputusan berhierarki. Kemudian yang ketiga dengan sistem group chain banking system. Nah, sistem perbankan di mana beberapa bank bergabung dalam satu pola manajemen, ya, dengan salah satu banknya sebagai pemegang saham terbesar, sebagai pemimpin holding company, dan bank lainnya sebagai anak perusahaan. Nah, contoh itu misalkan BNI Syariah. Nah, yang syariah yang ada sekarang itu BRI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah. Nah, yang membawa nama bank ini induknya itu kan grup chain. Jadi seperti Mandiri Syariah, dia cabang sendiri, operasi sendiri, tapi dia berstatus sebagai anak dari perusahaan Mandiri, gitu. Memang dia makanya kalau ATM, coba punya ATM Mandiri kan bisa ngambil di Syariah Mandiri dan sebaliknya, dan tidak kena biaya penggunaan ATM antar cabang. Beda kalau misalkan ATM Mandiri ngambil di BNI kena biaya penarikan. Sama juga BNI Syariah dengan Mandiri, dari BNI Syariah dengan BNI sama. Jadi sebagai anak perusahaan, jadi kalau melihat BNI, berarti dia grupnya daripada BNI. Kemudian yang keempat mixed
banking system, ya, sistem perbankan yang melaksanakan operasional dengan bank menerapkan brand banking system maupun unit banking system. Jadi dia sudah mix, sudah gabung kan gitu ya. Nah, kemudian sekarang perizinan. Nah, ini mana perizinan suatu bank ya. Ini izin, kita bahas bank umum dan BPR. Semua izin ditujukan ke Bank Indonesia. Jadi itu tugas pengawasan Bank Indonesia menerbitkan izin-izin. Nah, itu dengan syarat susunan organisasi, ya. Kemudian modal, ada modal dasar, modal ya, operasional, pemilikan, keahlian bidang ini orang-orangnya ya. Nah, kelayakan daripada rencana kerja. Nah, bentuk hukum dari bank itu ada koperasi ya, ada koperasi, ada PT, ada BD ya. Nah, di sini jenis banknya ada bank umum, ada BPR ya. Nah, kalau bank umum ada bentuk PT, ada bentuk koperasi. Ada pertanyaan, Pak, kalau koperasi itu bank atau bukan? Nah, kalau koperasi bukan bank, tapi kalau bank berbentuk koperasi ada gitu. Jadi kalau koperasi bukan bank, tapi kalau bank berbentuk koperasi ada. Seperti apa? Bank Bukopin itu bank berbadan hukum koperasi. Nah, kembali lagi, kalau koperasi bukan bank gitu, karena koperasi ya koperasi. Nah, kalau bentuk badan hukumnya bank itu boleh berbentuk namanya koperasi, badan hukum koperasi, seperti kalau di Indonesia Bapindo, apa Bank Bukopin, Bank Bukopin. Nah, kalau PT itu apa, perseroan terbatas ya. Ya, kalau PD perusahaan apa, masih masuk kategori perorangan. Nah, ini BPR juga sama, ada bentuk PT. Apa di Kepulauan Sewu, PT Bank Eka itu BPR, PT Bank Sewu. Nah, kalau yang bentuk BPR beroperasi apa? Apa seperti kalau di Bank Sewu yang berbentuk koperasi apa? Koperasi simpan pinjam beda, bukan bank. Nah, tapi BMT, nah, BMT itu koperasi. Terus PD. Nah, bentuk lain yang tetapkan. Nah, kepemilikan di sini ada bank umum, itu ada yang miliki WNI, ada WNI bekerjasama dengan WNA. Nah, ini biasanya kalau WNI dengan bank WNA ini bank swasta nasional seperti BCA. Nah, tapi kalau BNI, Badan Hukum atau Badan Hukum Indonesia, itu BNI, BRI, Mandiri itu. Sekarang BPR ini ada milik BNI, ada seluruhnya milik BNI, ada milik Pemda atau ketiganya. Jadi ada milik perorangan warga negara Indonesia ya, ada seluruh pemilik BNI ya, ada Pemda atau gabungan kan gitu. Nah, sekarang kegiatan bank sudah pernah jelaskan mengenai ngumpul dana ya, dana, menyalurkan dana, dan pemberi jasa-jasa. Untuk pertanyaan kirimkan ke kelas ya, classroom. Nah, ini kemarin ada jasa-jasa, ada yang nanya mengenai titipan, mengenai uang titipan surat berharga. Nah, itu kemarin udah Bapak jawab di WA-nya. Ini salah satu bagian daripada pemasaran ya. Nah, di sini unit operasional dan mobil ya. Nah, ini waktu Bapak masih aktif unit pemasaran dengan menggunakan mobil ya. Ini kalau Bapak badannya kecil tapi dampingi dengan pemasaran yang luar biasa, dikawal dengan Jepang. Nah, ini mobil beroperasi di kantor imigrasi
imigrasi